Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk kamu yang baru datang atau sudah sering nonton YouTube channelnya Sora tapi belum di-subscribe, jangan lupa yuk subscribe YouTube channelnya Sora karena subscribe kamu sangat membantu Sora untuk mengembangkan YouTube channel ini. Gratis ya. Sora doain untuk yang sektor Sora banyak banget rezekinya. Oke, hari ini kita akan baca-baca lagi ya, dengan tema yang berharap ada kesempatan kedua untuk bersama dengan kamu lagi ya. Jadi orang ini bisa saja mantan kamu, bisa saja yang pernah dekat sama kamu ya. Dia berharap ada kesempatan kedua lagi di antara kalian. Oke, kita mau lihat dulu siapa dia dan bagaimana cerita kalian ya. Kita lihat dulu ya siapa orang ini. Oke. Yang pertama ada energi dari King of Swords ya. Kalau Sora lihat di sini orangnya adalah sebenarnya seseorang yang cukup cerdas ya, dari pemikiran orang yang cerdas, intelligence ya. Dia punya daya analisa yang sangat bagus sekali, oke. Orang yang sangat berfokus terhadap apa yang ingin dia lakukan atau ingin dia capai ya. Namun ini juga bisa mengartikan kalau seandainya sudah berkomunikasi, dia tuh bisa terkadang komunikasi dia tuh bisa sangat direct gitu ya, sangat to the point, sangat sharp ya. Orangnya kalau Sora lihat di sini cukup memegang prinsip-prinsip apa yang dia pikirkan ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada beberapa yang kalau Sora lihat di sini seumuran sama kamu ya, untuk usia seumuran atau bisa jadi lebih tua dari kamu. Oke. Di sini Sora melihat ada energi dari divine maskulin. Jadi bisa saja orangnya memang dominan atau orang yang senang didengerin atau senang ngatur orang lain, mengarahkan orang lain, atau dalam pekerjaannya ya, atau dalam lingkungannya memang dia punya sisi kepemimpinannya. Yang berikutnya adalah saat ini dia sedang mengalami banyak sekali kegelisahan ya, banyak sekali ketidaktenangan ya, banyak sekali hal-hal yang berseliweran di dalam kepala dia yang kalau Sora lihat di sini ya. Kayak hal-hal yang belum bisa dia let go ya. Banyak yang kalau Sora lihat banyak hal-hal yang sedang dia pikirkan. Termasuk salah satunya adalah memikirkan tentang relationship sama kamu. Kalau Sora lihat di sini ya. Di sini Sora melihat ada seseorang yang kayak bisa saja ada suatu perasaan gelisah, masih kepikiran kamu, perasaan bersalah gitu ya, ketakutan-ketakutan yang lain gitu loh ya. Dan ada di sini yang sampai karena stres itu susah tidur juga ya. Atau ada juga yang pikirannya itu dia memang orangnya tipe yang bisa overthinking gitu ya, memikirkan suatu hal sampai berlebihan ya. Jadi kalau soal di sini ada kegelisahan, ada kekhawatiran ya, berpikir tentang masa depan hidupnya atau berpikir tentang jalannya hubungan dia sama kedepannya sama kamu. Oke. Yang berikutnya Page of Wands ya. Dia bergairah, bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru karena dia memang kan senang untuk menjadi orang yang cerdas ya. Orangnya senang explore, dan tapi ini juga di satu sisi bisa menunjukkan bahwa dia ada sisi kepo ya di dalam diri dia. Orangnya sering mau tahu ini dan itu. Nah, makanya sekarang pun kalau Sora lihat di sini masih ada banyak dari mereka yang masih sering kepoin kamu, masih sering mau tahu kabar tentang kamu, masih mau tahu soal kamu, mencari tahu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini seseorang yang banyak juga yang sedang proses belajar lagi, mungkin sedang menimba ilmu lagi, atau di sini juga ada yang Sora lihat sedang mencoba mungkin melakukan suatu pekerjaan baru atau sedang melakukan suatu usaha yang baru ya. Di sini ada Eight of Wands ya. Di sini kalau Sora lihat dia sedang kepikiran banget untuk melakukan suatu pergerakan ya. Jadi taking off. Jadi kayak ada satu pergerakan ya, dengan cepat, ada satu niat keinginan untuk bisa bergerak, ada movement ya ke arah kamu. Kalau Sora lihat di sini sudah kepikiran ya, makanya dia masih ngepoin kamu, masih mau cari tahu soal kamu kan, karena memang di sini ada apa ya, ada aksi yang ingin dia lakukan atau aksi yang ingin dia lancarkan ya. Dia merasa bahwa gini, kemarin
ya, dia merasa kayak ada salah satu penghalang yang menjadi dalam hubungan kalian, ada masalah-masalah tentang, kalau surat di sini ada seperti situasi dan kondisi yang kurang kondusif ya. Ini bisa ke dalam situasi kehidupannya dia, situasi kehidupan kamu, situasi finansial, dan fokus-fokus soal tentang masalah keberhasilan dan kesuksesan ya. Jadi orang ini kemarin tuh seperti ada timing dia sedang harus melakukan sesuatu yang lain dan fokus sama masalah finansial. Tapi Wheel of Fortune juga dia merasa seperti ada roda karma atau roda dari semesta ini yang seperti mengarahkan dia untuk ke kamu. Ya, dia harus mengambil satu kesempatan atau mengambil suatu langkah untuk mencoba ke kamu. Kita lihat secara garis besar apa sih memangnya yang menjadi penghalang ada di antara kalian. Ya. Di sini adalah Eight of Pentacles ya. Di sini adalah tentang seseorang yang sedang harus berfokus sama kerja, finansial, dedikasi, dan ambisi. Jadi memang di sini ada orang yang mungkin sedang fokus banget sama yang namanya fokus-fokus tentang finansial yang harus dia kejar ya. Ada finansial yang harus dia kejar, ada kerjaan yang harus dia tanggung jawabin secara penuh ya. Karena banyak hal, ada memang yang punya ambisi untuk menjadi sukses, ada yang punya ambisi pengen berhasil ya, mungkin kayak di masa lalu pernah menjadi seseorang yang gak cukup berhasil, atau di sini memang ada yang seseorang yang sedang mempersiapkan sesuatu ya. Jadi memang ada masalah, salah satunya masalah yang dihadapi itu berhubungan dengan finansial ya. Lalu yang berikutnya ini adalah tentang masalah fokus ya. Kalau Sora lihat di sini ya, banyak dari mereka yang kepingin menjadi seseorang yang bisa mandiri, seseorang yang bisa tampil, seseorang yang bisa kamu kagumi. Jadi dia tuh kayak kepengen kamu tuh bisa punya kekaguman sama dia. Dia tuh bisa jadi role model untuk kamu ya. Dia pingin buat dirinya itu jadi seseorang yang lebih menarik lagi kalau Sora lihat di sini, dengan menunjukkan bahwa dia tuh bisa mandiri, dia bisa sukses, dia bisa menunjukkan keberhasilan dia sama kamu. Jadi dia kayak pingin jadi center of attention kalau Sora lihat di sini ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada yang memang mengalami suatu ketakutan. Banyak dari sini mereka yang khawatir, takut, tidak percaya diri terhadap dirinya ya. Bahwa apakah dia mungkin mampu untuk memberikan kamu kebahagiaan yang kamu mau, atau bisakah dia memenuhi janji-janji yang dia mau. Jadi dirinya sendiri yang menghalangi atau memblokade dirinya. Jadi dia adalah yang menghalangi dirinya sendiri karena punya banyak ketakutan, punya banyak kekhawatiran ya. Dia tuh kayak overthinking yang tadi Sora bilang, dia takut kalau ke sini ntar gagal, takut nanti kalau ke situ nggak berhasil. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu memang memilih untuk menjauh ya. Kekhawatiran dan ketakutan dia memang Sora lihat banyak beberapa dari berdasarkan latar belakangnya dia ya. Mungkin ada yang keluarganya maksudnya gagal dalam masalah finansial atau dalam masalah keberhasilan gitu loh ya. Atau memang dia adalah orang yang pernah gagal sebelumnya dalam menjalin suatu keluarga atau family. Jadi di sini ada ketakutan, kekhawatiran kayak dia nggak siap, nggak ready ya. Secara pendewasaan orang ini dalam satu titik tuh kayak merasa dia nggak siap dan dia nggak ready. Oke. Kita nggak lebih lanjut ya. Lalu bagaimana? Nah, tapi ya dia menyadari ya, dia itu merindukan satu hubungan yang sehat, satu hubungan yang dia merasa bahwa dia itu ingin memulai komunikasi lagi sama kamu, karena dia merasa selama ini kamu menjadi seseorang yang selalu menjadi tim awesome buat dia. Kamu tuh selalu jadi orang yang bisa kooperatif sama dia. Komunikasi kalian sangat baik sebenarnya, dan dia merindukan waktu-waktu yang kalian habiskan bersama-sama. Dan dia merasa kamu adalah orang yang cocok untuk dia, sosok yang kompatibel buat dia. Oke. Dan dia itu kayak merasa bahwa ya kayak selama ini gitu ya, dia mengambil waktu sendiri ya, berpikir itu bisa membuat pikiran dia jadi bisa lebih jernih untuk menyadari bahwa sepertinya dia merasa bahwa kayak hati dia itu lebih tenang dan lebih damai kalau ada kehadiran kamu ya. Bagaimana rasanya yang dia rasakan tanpa kehadiran kamu? Apa yang dia rasakan tanpa kehadiran kamu? The Devils. Nah, kalau udah ngomongin The Devil, ini adalah kartu kebucinan, kartu yang terikat, yang tidak bisa terlepaskan. Artinya,
Memang dia secara fisik mungkin tidak bersama dengan kamu, secara komunikasi memang tidak berkomunikasi sama kamu, tapi di sini ada keterikatan yang kuat, ya, yang dia kayak selalu ada temptation, selalu ada keinginan hati untuk dia selalu balik lagi ke kamu, nggak bisa lepasin diri, ya. Jadi ini memang energi dari apa ya, yang kemelekatan ya kalau bahasa kerennya gitu loh ya. Dan di sini kayak dia tuh jadinya dia merasa bahwa, tapi di satu sisi karena dia melekat sama kamu, makanya dia pingin bisa menjadi seseorang yang bisa memprovide kamu, bisa melindungi kamu, bisa menyediakan apa yang kamu mau. Pingin jadi sosok yang apa ya, ini orangnya pride-nya tinggi ya, jadi dia pingin direspek sama kamu. Nah ini bisa saja karena kamu sudah mungkin punya finansial yang baik juga, atau kamu di atas dia, itu juga bisa. Jadi dia kayak pingin aku nunjukin aku bisa gitu loh ya. Yang berikutnya ada teks atau email ya. Jadi orang ini kalau yang Sora lihat akan datang memberikan kabar sama kamu. Ada yang melalui texting atau pesan ya. Jadi kamu akan menerima pesan dari dia, email, chattingan gitu ya. Ada pesan tertulis sih kalau yang Sora lihat. Memberikan kabar sama kamu gitu loh ya. Memulai dengan basa-basi pertanyaan, kamu apa kabarnya sekarang, kamu gimana, bla bla bla, kalau yang Sora lihat di sini ya. Oke. Nah dia itu pingin datang dengan sesuatu yang lebih kayak nggak mau yang langsung serius. Jadi kayak mau menghabiskan waktu dulu sama kamu yang menyenangkan, fun dulu gitu ya. Jadi lebih kayak tenang dulu, lebih kayak nggak langsung yang terburu-buru, tapi lebih kayak ngebuat jalannya itu lebih mulus dengan lebih let it flow gitu loh. Masuk pelan-pelan ke kamu dengan basa-basi dulu, ngomong hal-hal yang ringan-ringan dulu gitu loh. Karena kalau Sora lihat di sini memang ada sisi playful ya di dalam dirinya dia gitu loh. Kayaknya kalau langsung berat gitu ya masuknya lagi, itu seperti dia tidak siap kalau Sora lihat di sini ya. Apa namanya? Dia itu kalau Sora lihat ya, walaupun kelihatannya di luar dia seperti yang nggak serius, just only fun, tapi sebenarnya dia itu membawa hubungan ini menjadi sesuatu yang lebih serius. Kenapa? Karena sebenarnya itu tadi, kalau tidak serius, bagaimana, kenapa dia mau kayak provide untuk kamu dan terobsesi dan tidak bisa lepas dari kamu. Ya, kita sekarang mau coba lihat ya, apa sih sebenarnya perasaan hatinya dia. Oke. Aku kini menyadari bahwa jelas terbukti kamu melebihi semua yang pernah singgah di hati. Artinya orang ini berharap adanya kesempatan kedua karena pernah gagal atau enggak sama kamu. Karena dia juga sudah membandingkan dan sudah membuktikan ya, ikatan dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan untuk dia itu jauh melebihi orang-orang yang pernah dekat sama dia atau yang bersama dengan dia ya. Jadi itu adalah sesuatu ikatan yang kuat. Menghadirkan orang ketiga, aku pikir kamu bisa tergantikan, nyatanya itu tidak terjadi. Jadi di sini ternyata ada bumbu, ada yang menghadirkan orang ketiga. Kalau yang Sora lihat di sini, berarti mungkin saja ada yang menghadirkan orang ketiga atau perselingkuhan, tapi ternyata tidak tergantikan. Ada juga mungkin yang mencoba pelarian, tapi ternyata tidak berhasil. Ya, aku baru mampu mengerti arti hadirmu setelah kamu tak ada lagi di sisi. Ya, jadi setelah kamu nggak ada, dia baru mengerti kalau kamu itu sangat berarti buat hidupnya dia dan dia sangat butuh kamu. Makanya dia ingin meminta kesempatan kedua. Aku sungguh bimbang dan bingung, aku belum memahami apa yang sesungguhnya diriku mau. Di balik itu semua, dia itu ya berawal dari bimbang dan bingung. Makanya dia tuh seperti mencari pelarian lah, coba dekat sama yang lain lah gitu loh. Dia juga bingung ya, kenapa dengan kalian gak sama-sama ini pun, tapi dia masih terasa ada ikatan yang kuat yang seperti membuat dia tuh selalu kepikirannya ke kamu lagi gitu loh. Dia benar belum benar-benar ngerti sebenarnya apa yang terjadi sama dia dan pikirannya, tapi yang dia tahu adalah dia ingin meminta kesempatan kedua sama kamu. Terima kasih untuk selalu memaafkan aku atas kesalahan yang berulang kali aku lakukan. Di sini dia ingin minta kesempatan yang kedua karena kalau Sora lihat di sini dia menyadari bahwa kamu selalu bisa maafin dia dan dia berharap kali ini kamu akan bisa maafin dia lagi ya. Karena memang ada pola-pola kesalahan yang berulang ya. Mungkin sikap dia ini yang seperti ini ke kamu bukan yang pertama ya. Aku belum siap kembali, aku masih menjadi manusia ganggal.
Dia berharap pada kesempatan kedua, tapi di satu sisi dia merasa dia belum siap, ya. Dia merasa aku masih jadi manusia yang gagal. Jadi, orang ini meminta kesempatan yang kedua, tapi dia akan kembali setelah dia sudah membuat diri dia tuh kayak layak. Diri dia tuh sukses, diri dia tuh berhasil, diri dia tuh punya sesuatu yang bisa ditunjukin sama kamu. Baru dia itu kayak akan bisa kayak, oke, aku akan mau balik lagi ke kamu gitu. Tapi kalau sekarang, kalau Sora lihat belum siap untuk langsung balik ke kamu gitu loh. Tapi berharap bisa punya kesempatan kedua gitu loh. Tanpa kamu aku merasa sepi dan hampa, semua meninggalkanku, hanya kamu yang selalu setia menemani. Dia berasa banget ya. Kenapa dia menginginkan kamu untuk memberikan dia kesempatan? Karena kamu selalu memenuhi hatinya dia. Dia sekarang merasa kesepian dan hampa ya. Banyak sekali yang meninggalkan dia, orang-orang terdekatnya, dan kamu selama ini selalu setia nemenin dia gitu. Masihkah ada impian dan masa depan untuk kita? Ya, jadi orang ini kayak merasa jadi maju mundur ya. Pengen kesempatan kedua, tapi di satu sisi dia belum siap karena dia merasa dia masih gagal, dia masih belum bisa jadi seseorang yang bisa kamu andalkan atau seseorang yang kamu harapkan. Dan di satu sisi dia merasa kayak masih ada nggak ya kamu percaya sama dia kalau ada impian dan masa depan yang mungkin bisa kalian rajut bersama-sama gitu loh. Kayak masih ada harapan nggak ya kita? Oke. Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Aku masih berharap ada akhir bahagia untuk akhir kisah cinta kita. Jadi bagaimanapun, orang ini berharap ada kisah bahagia di antara kalian. Ya, ada akhir bahagia yang akan bisa terjadi di ujung nanti pada akhirnya. Setelah lama kurunengi berujung hati ini terpaut dan terpatri di kamu. Ya, jadi orang ini banyak merenungi, banyak berharap masih ada kebahagiaan yang bisa datang. Aku masih ingin memperjuangkanmu. Aku harap kamu mau bersabar memberi aku kesempatan. Nah, ini jadi kan dia memang belum siap kembali sekarang. Dia masih ingin memperjuangkan kamu. Aku harap kamu mau bersabar dan memberikan aku kesempatan. Jadi berikan dia kesempatan dan waktu untuk dia lebih bisa membuktikan kalau dia bukan manusia gagal, kalau dia bisa jadi seseorang untuk kamu. Ya, jadi dia masih ingin mencoba untuk memperjuangkan kamu. Permohonanku badai ini segera berlalu biar aku bisa bersamamu lagi. Dia merasa apa yang terjadi sekarang adalah badai yang melanda kalian berdua. Dan dia berharap kamu bisa menjadi seseorang yang bersama-sama dengan dia lagi. Ya, kenapa dia begitu merasa ingin kamu jadi punya kesempatan kedua untuk dia ya? The Sun, kamu adalah sumber positifnya dia, kamu sumber semangatnya dia, kamu sumber keberhasilannya dia, ya. Kamu jadi motivasi terbesar dalam hidupnya dia. Kamu banyak mengarahkan dia, membawa keceriaan, motivasi dari hati yang terdalam. Dan keceriaan kamu, kegembiraan kamu, ketulusan kamu, kehangatan kamu, itu jadi sesuatu yang tidak bisa dia temui di orang lain. Dan kamu adalah cinta dari kamu, romansa dari kamu, dan dia merasa kamu memang pasangannya dia, divine union ya. Dia merasa ada harmoni bersama dengan kamu, dia merasa kamu yang jadi pasangan romansanya dia ya. Dan dia merasa ya, kamu yang bisa balancein dia. Dan dia merasa memang ada ikatan secara karma di antara kalian. Seperti kayak kalau kalian harus bertemu sekarang, saling berinteraksi atau bersama-sama, itu memang karena ada karma yang mengikat kalian. Ya, jadi dipertemukan lagi gitu loh, ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia menghargai bagaimana kamu jadi orang yang sangat jujur, terbuka dan dapat diandalkan ya, dan memegang prinsip. Jadi kamu tuh jadi seimbangnya dia ya. Oke. Dan kamu adalah orang yang sangat-sangat berkomitmen. Selama ini dia melihat bahwa komitmenmu itu luar biasa. Segalanya kamu korbankan untuk orang ini gitu loh ya. Segalanya kamu berikan, kamu totalitas banget sama orang ini, fokus cuman sama orang ini. Segalanya kamu berikan waktu dan hati kamu. Jadi ini yang dia rasakan. Ternyata dalam kesendirian aku merasakan bahwa hanya kamu yang totalitas untuk aku
ya. Dan bagaimana dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat berharga, ya. Kamu punya value. Kamu bantu dia bukan cuma secara energi, tapi banyak juga yang membantu secara finansial. Kamu juga menjadi seseorang yang sangat dewasa untuk dia, ya. Kamu benar-benar bisa mengandalkan dirimu sendiri, dan dia juga sangat bisa mengandalkan kamu. Itu yang membuat dia itu kayak pengen memperjuangkan kamu lagi dan meminta kesempatan kedua, ya. Proposal, ya. Dia akan kembali, ya, menawarkan hubungan lagi ke kamu, ya, dengan ada yang beberapa mungkin mencoba memberikan kamu hadiah, ya. Hadiah kecil atau hadiah besar yang kayak mencoba, oke, kalau kali ini kita balik, yuk kita coba untuk hubungan kita ke level yang lebih serius, ya. Kalau seandainya memang sudah menikah atau sudah komitmen gitu, ya, yuk kita perbaiki ini biar hubungan kita makin melekat gitu, ya. Kalau yang belum, mungkin bisa ke arah pernikahan, ya. Dia tahu bahwa untuk memenangkan hati kamu lagi tidak mudah. Kamu akan kemungkinan berkata sama dia kayak no gitu, ya. Dan kamu akan meminta dia untuk kayak tunjukkan dulu perubahanmu, ya. Dan dia itu menyadari, ya. Dia menyadari, makanya dia ingin berusaha membuat kamu gembira dulu, ceria dulu, agar ada awal baru yang bisa dimulai, ya. Jadi kayak mencoba sesuatu yang lebih bisa bikin kamu bahagia, ya. Jadi kayak berusaha untuk bikin kamu senang dulu, happy dulu, ngambil hati kamu dulu, ya. Karena kamu akan langsung say no kalau dia langsung maksa ke lebih serius, ya. Dan dia akan lebih kayak berusaha bersikap lebih positif, merubah dirinya jadi lebih positif, baik dalam perilaku maupun perkataan dia ke kamu, supaya kamu bisa lebih tertarik untuk menerima dia kembali, ya. Dan di sini, ya, dia tahu bahwa situasi ini tidak akan lumer dengan mudah. Artinya butuh waktu, ya, butuh pengorbanan, butuh waktu untuk kamu melumer kembali untuk terima dia. Kalau Sora lihat, menerima orang ini, ya, tuh kan, karena terlalu banyak kekecewaan, ya. Jadi dia menyadari kekecewaan ini harus di remove-nya pelan-pelan, diobatin dulu, ya, dengan memberikan kamu banyak cinta, banyak sayang, banyak perhatian, perasaan aman, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini memang akan meminta kesempatan kedua, ya. Menghubungi kamu pelan-pelan. Pelan-pelan masuk ke kamu lagi supaya kamu mau memberikan dia kesempatan kedua itu. Oke, selalu ditanya, ya kan, kapan dia akan menuju ke kamu dan kira-kira apa zodiaknya, ya. Kita coba ya pakai yang ini. Sora termasuk suka sama kartu yang ini, ya, karena sudah ada waktunya dan sudah ada zodiaknya. Jadi membantu sekali untuk bisa fair. Kalau kamu masih bingung, boleh di pause, dilihat sendiri zodiaknya, ya. Nih. Oke, kita mulai dengan yang ini. Ada Leo, ya, 5 minggu atau 5 bulan lagi. Ini sebelah mana sini muatnya, ya. Oke. Ada Gemini, 3 minggu atau 3 bulan lagi. Ada Cancer, 4 minggu atau 4 bulan lagi. Soranya akan ambil 5 yang ini, ya. Aries, 1 minggu atau 1 bulan lagi. Nah, ini. Oh, Aquarius, 11 minggu atau 11 bulan lagi. Semoga dia datang segera ke kamu. Nah, selama periode itu mungkin kamu juga bisa berpikir lagi, ya, mau memberikan orang ini kesempatan atau tidak. Kesempatan itu ada di tangan kamu, ya. Boleh kok dipikir-pikir dulu, oke? Oke, kita lihat, ya, alfabetnya. Ada O, ada Y, ada M, ada E, ada S, ada E, ada L, ada A, I, H, E, J, W, ada I, E, N, A, K, dikit lagi, apa nih, F, U, dan T. Oke, silakan dicek nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Kalau bingung boleh di pause dulu, lalu di zoom bisa kelihatan alfabetnya dibaca sendiri. Oke.
Terima kasih Sahara, telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang ingin tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke, untuk kamu yang ingin bantu Sora donasi pembelian kartu atau pembelian alat-alat baru atau sekedar traktir kopi, silakan linknya dari kolom deskripsi, cukup 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye bye.